Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, utama sekali marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini Jumat terakhir di bulan September tahun 2019. Allah masih memberikan kepada kita rahmatnya, nikmat, itu nikmat iman, nikmat kehidupan, nikmat kesempatan. Kalau kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka kita tidak akan dapat menghitungnya. Jika seseorang diberikan oleh Allah nikmat, kenikmatan, kesempatan, kehidupan, alangkah terasa begitu indah nikmat tersebut. Orang-orang yang diberikan Allah nikmat itu tiada lain yang dia lakukan selain bersyukur kepada Allah. Untuk bersyukur itu ada dua. Yang pertama disebut dengan asyakir. Orang-orang yang disebut dengan asyakir itu adalah orang yang bersyukur apabila dia mendapatkan kenikmatan, kelebihan, dia bersyukur kepada Allah, disebut dengan asyakir. Ada yang kedua disebut dengan asyakur. Orang-orang yang tidak hanya diberikan oleh Allah kenikmatan, kelebihan harta, tapi juga diberikan ujian, cobaan, dia bersyukur kepada Allah, disebut dengan asyakur. Yang dia cari hanyalah ridhanya Allah. Yang penting Allah ridha, maka orangnya disebut dengan asyakur. Hanya sedikit sekali orang-orang yang disebut dengan asyakur itu. Sehingga ketika dia menghadap Allah nanti Allah memanggilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah panggil dengan penuh keridaannya untuk masuk ke surga. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang khatib bacakan tadi adalah surat Al-Ashr, surat ke-103 dari Al-Quran. Pada Jumat kali ini khatib mengambil judul bercermin diri dari waktu ke waktu. Kita perlu bercermin diri dari waktu ke waktu, setiap hari, setiap jam. Kenapa kita perlu bercermin diri? Ada orang Jumat hari ini dia begitu rajin dan taat, datang paling awal. Tapi Jumat besoknya dia tidak ada, kita lihat di masjid. Orang yang hari ini taat, besok dia tidak taat lagi. Ada orang yang hari ini begitu kaya, tapi bulan depan dia tak kaya lagi. Ada orang hari ini dia begitu bertakwa kepada Allah, begitu rajin beribadah, tapi minggu depannya dia sudah mulai tidak taat lagi kepada Allah. Makanya perlu bercermin diri dari waktu ke waktu. Dalam Al-Quran ayat Al-Asr tadi Allah mengatakan wal 'ashr, demi masa. Sebelumnya Allah bersumpah
sesuai dengan ciptaannya yang besar-besar. Contohnya wan najmi demi bintang, wal ar demi bumi, was samsi wa duhaha demi matahari. Allah pasti bersumpah dengan ciptaannya yang maha besar. Tapi di lain kali Allah bersumpah wal as demi masa. Kalau wal ardi wal samsi wan najmi itu bisa dilihat. Tapi wal as demi masa dia tidak bisa dilihat. Berarti dia begitu besar dari ciptaan Allah yang lain. Wal as demi masa. Di lain kali Allah juga bersumpah sesuai dengan turunnya waktu. Waktu fajar wal fajri wa layalin as. Ketika datang waktu duha dia juga bersumpah wa duha wa laili iza saja. Ketika datang waktu zuhur dia juga bersumpah wa nahari iza tajalla. Ketika datang waktu asar dia juga bersumpah wal as innal insana lafi khusr. Ketika datang waktu malam Allah juga bersumpah wal laili iza yaghsha. Allah selalu bersumpah sesuai dengan turunnya waktu. Tapi di sisi lain Allah bersumpah wal as demi masa. Orang-orang Arab mengatakan, orang-orang Barat itu berkulit putih, dia mengatakan time is money. Waktu itu adalah uang. Karena setiap hari, setiap apa yang dia dapatkan adalah tentang uang, tentang materi. Tapi tidak dengan orang Islam, karena waktu itu begitu berharga. Allah bersumpah wal as demi masa. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa Allah bersumpah demi masa? Ayat lain dikatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi. Kata insan terdapat 3 bagian dalam Al-Quran. Menurut para ulama, insan itu terdapat 3. Yang pertama yang dikatakan insan itu adalah nausun, bahwasanya manusia itu adalah fitrahnya dia jinak lembut. Karena Allah memberikannya akal, memberikannya nafsu, dibentengi dengan iman dan takwa, disebut dengan nausun. Fitrahnya adalah jinak. Jika ada manusia tidak lembut, tidak jinak, bahkan sudah sama seperti binatang, balhum adal, bahkan lebih. Yang kedua disebut dengan unsun, yaitu adalah dinamis, selalu berkembang. Manusia dari hari ke hari selalu bertumbuh dan berkembang. Itulah fitrahnya manusia. Yang ketiga disebut nisyaun. Manusia itu adalah sifatnya pelupa. Makanya Allah mengatakan innal insan. Allah tidak mengatakan innal basar, inna bani adam, innan nas, tapi Allah mengatakan innal insan. Allah ingin mengingatkan manusia bahwasanya manusia itu akan merugi. Innal insan, kata disebut juga dengan nisyaun, manusia itu pelupa. Jadi orang-orang yang ingin diingatkan Allah itu disebut innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi. Siapa orang-orang yang merugi itu? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, yaitu orang-orang yang, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Tidak cukup dengan iman saja, perlu beramal saleh. Yang dikatakan dengan iman itu adalah percaya. Ada orang bertanya, apakah percaya kepada seseorang juga disebut beriman? Karena yang disebut dengan iman itu adalah percaya kepada yang gaib. Ya ayyuhallazina amanu bil ghaib. Orang yang beriman itu adalah percaya kepada yang gaib. Percaya kepada seseorang tidak disebut dengan beriman. Yang dikatakan iman itu al-imanun aqdun bil qalbi. Iman itu dibenarkan oleh hati, wa iqrarun bil lisan, diamalkan oleh perbuatan. Wa amalu al-imanun aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, diucapkan dengan ucapan, wa amalun bil arkan, diamalkan oleh anggota perbuatan. Ada orang yang begitu
beriman, bertakwa, tapi hanya untuk dirinya saja. Orang-orang ini kerjanya hanya pulang pergi kantor, rumah, tidak perlu dia beramal, memperbanyak amal. Karena yang dikatakan illal ladzina amanu wa amilus shalihat, orang yang beriman dan beramal saleh, memperbanyak amal saleh. Orang-orang yang hanya beriman saja, tidak memperbanyak amal saleh, sama dengan kisah novel A.A. Nafis terbitan tahun 80-an, seorang haji saleh yang hanya menjadi garing di sebuah surau, kerjanya hanya sebagai mengaji sembahyang, tapi tidak beramal. Makanya pada suatu hari ketika diceritakan dalam novel itu, ketika dia meninggal Allah memanggilnya. Seluruh haji-haji zaman Haji Saleh itu masuk ke dalam neraka. Orang-orang yang ketika berbuat maksiat ketika zaman Haji Saleh itu Allah masukkan ke dalam surga. Maka protes Haji Saleh ini, ya Allah, aku di atas dunia beribadah dan menyembah-Mu dengan taat dan penuh keimanan, kenapa aku dimasukkan ke dalam neraka? Allah menanya, apa kerjamu di dunia? Beriman dan beribadah ya Allah. Terus apa lagi? Bersedekah, berzakat. Apa lagi kata? Hanya itu ya Allah, kamu masuk ke dalam neraka. Sementara tetangga di dekatmu sangat miskin. Tanah yang luas ini aku berikan untukmu untuk bekerja, beramal, tidak kamu kerjakan. Kamu hanya beriman dan menyembah aku saja, sementara orang-orang sekitar perlu bantuan. Maka yang dikatakan itu adalah iman dan beramal saleh. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Ayat selanjutnya Allah katakan wa tawassaw bil haq, saling menasihati dengan kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dengan kesabaran. Kita perlu saling menasihati dengan kebenaran, karena dalam kebenaran itu sangat susah perlunya wa tawassaw bis sabr, menasihati dengan kesabaran. Ini yang kurang pada saat sekarang. Orang-orang berilmu saking hebatnya tidak mau menasihati seseorang dengan kebenaran, baik itu dengan kesabaran. Kita hidup pada saat sekarang adalah nafsi-nafsi, individualis, materialis, dan egosentris. Padahal ayat ini dikatakan oleh Imam Syafi'i, jika seandainya tidak ada ayat yang turun, hanya ayat ini saja sudah cukup terkandung dalam ayat ini. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Makanya begitu pentingnya waktu. Dalam hadis dikatakan ada 4 hal yang akan ditanya nanti ketika hari kiamat. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergerak kaki anak Adam ini sehingga ditanya dengan 4 hal. Yang pertama, apa yang ditanya? Wa an umrihi fima afnah. Umurmu kemana engkau pergunakan? Yang ditanya adalah umur. Tidak ditanya harta, tidak ditanya pangkat jabatan, tapi umur. Wa an umrihi fima afnah. Umur kemana engkau pergunakan? Yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmu kemana engkau amalkan, engkau berikan. Yang ketiga adalah wa minhu wa min amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Amalmu dari mana engkau dapat dan ke mana engkau berikan. Untuk harta Allah tanya 2. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Allah tanya 2 untuk harta, dari mana engkau dapat, ke mana engkau berikan. Dan yang keempat adalah wa an jismihi fima ablah. Rasa letih, rasa capek, rasa pekerjaan bagaimana
engkau pergunakan dalam hidup. 4 hal ini akan Allah tanya pada hari kiamat. Maka begitu pentingnya waktu sehingga kita perlu bercermin dari waktu ke waktu. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Allah mengatakan dalam hadisnya, iktanim khamsan qabla khamsin, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Apakah 5 perkara itu? Yang pertama adalah sababaka qabla haramika, masa muda sebelum datang masa tua. Betapa banyak orang lalai di waktu muda, betapa banyak orang masa mudanya mubazir. Hari muda telah pergi, kini hidup meracun hati, sehingga waktu tuanya dikejar-kejar untuk beribadah. Kita lihatlah di masjid-masjid, ketika maghrib dan subuh hanya orang-orang tua yang ke masjid. Anak muda duduk di lampau santai-santai. Banyak orang sekarang masa muda berlalai-lalai, masa tua dikejar-kejar. Sababaka qabla haramika. Yang kedua adalah wasihatika qabla saqamika, masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Begitu berharganya waktu sehat. Banyak orang kaya tapi hidupnya sakit-sakitan sehingga uangnya habis untuk mengobati penyakit. Banyak orang yang miskin tapi hidupnya sehat, dia sudah merasakan begitu kekayaan. Kesehatan itulah yang lebih utama daripada harta, pangkat, dan jabatan. Wasihatika qabla saqamika. Yang ketiga adalah wafaragaka qabla suglika, masa lapangmu sebelum datang masa sempit. Orang ketika datang waktu sempit, semua pekerjaan dia kerjakan, bertumpuk-tumpuk pekerjaan dia kerjakan. Tapi ketika datang waktu lapang, dia bersantai-santai. Makanya kita perlu memanage waktu ini dengan sebaik mungkin, agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan tupoksi dan tepat dalam mengerjakan sesuatu. Wa farakaka qabla suglika. Terakhir, hayataka qabla mautika, masa hidupmu sebelum datang masa sakit. Banyak orang ketika hidup tidak mempergunakan masa hidup dengan sebaik-baiknya. Dia hanya mengejar pangkat, jabatan, harta. Dia merasa dengan ilmunya itu dia orang yang paling cerdik, orang yang paling pintar. Tapi siapakah sebenarnya orang-orang yang cerdik itu? Rasul bertanya pada para sahabat, "Wahai sahabat, siapakah orang yang paling cerdik menurutmu?" Sahabat mengatakan orang yang paling cerdik, wahai Rasul, orang yang mengerti seluruh-beluk ilmu pengetahuan. Ada yang menjawab orang yang mengerti semua permasalahan hidup. Tapi kata Rasul, bukan itu orang-orang yang cerdik. Orang yang cerdik itu adalah aqyasun nas aksaruhum zikran lil mauti wa asaduhum isti'dadan lahu ulaika humul aqyasu zahabu bisarafid dunya wa karahiyatul maut. Secerdik-cerdik manusia itu kata Rasul adalah orang yang selalu mengingat mati. Karena dengan selalu mengingat mati itu dia akan menyiapkan bekal menghadapi kematian. Betapa banyak orang-orang yang tidak menyiapkan bekalnya menghadapi kematian, sehingga ketika masa tuanya sibuk memperbaiki diri untuk beribadah kepada Allah. Padahal masa mudanya dia lalai terhadap beribadah kepada Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, maka waktu yang tersisa pada kita pada saat ini hendaklah dipergunakan dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, agar apa yang kita kerjakan ini bernilai pahala di sisi Allah, bernilai ibadah. Karena begitu pentingnya waktu ini, sehingga Allah bersumpah, walas demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu. Makanya ada 4 hal yang harus kita persiapkan untuk menghadapi waktu yang kita lalui ini. Pertama adalah perbaiki kapal. Kata para ulama, kapal itu adalah iman. Hidup tanpa iman adalah terombang-ambing.
Karena dalam hidup perlu adalah iman, percaya kepada Allah. Yang kedua adalah persiapkan bekalmu. Bekal adalah amal. Dalam hidup kita harus mempersiapkan bekal, yaitu amal. Yang ketiga adalah kurangi beban. Beban dalam hidup adalah dosa. Dosa akan menghambat setiap rezeki. Setiap permasalahan hidup akan terhambat karena kita banyak terhadap dosa. Yang keempat adalah ikhlas dalam berbuat kepada Allah. Banyak orang beriman, banyak orang berilmu, banyak orang beramal tapi tidak ikhlas, maka sia-sia. Imam Al-Ghazali mengatakan an-nas kulluhum mauta ilal alimun. Pada dasarnya manusia itu mati kecuali orang-orang yang berilmu. Wal-alimuna niyamu ilal amilun. Orang-orang berilmu itu tertidur kecuali orang-orang yang beramal. Wal-amaluna al-muhtaruna ilal mukhlisun. Orang-orang beramal itu dia tertipu kecuali orang-orang yang ikhlas. Maka percuma kita berilmu, beramal, beriman kecuali tidak ikhlas dalam berbuat kepada Allah. Lantas bagaimana kita menyikapi waktu itu? Ada orang yang waktunya saban hari sangat sempit sehingga tidak ada waktu-waktu luang yang dia pergunakan. Pagi pergi dinas, pulang sudah sore, anak mau diurus, belum pergi salat ke masjid. Maka pada suatu hari Rasul pernah ditanya oleh para sahabat, "Wahai Rasul, bagaimana cara menanam buah kurma ini? Jika ditanam dia agak rapat, buahnya banyak tapi kecil-kecil. Kalau ditanam dia agak jarak, wahai Rasul, buahnya besar tapi sedikit." Apa kata Rasul? "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu, kata Rasul. Masalah urusan dunia kita lebih mengetahui. Kapan mau bekerja, kapan mau tidur, kapan mau makan. Tapi masalah akhirat sudah ada ketentuannya yang diberikan oleh Allah. Mudah-mudahan waktu yang kita pergunakan ini bernilai ibadah di sisi Allah, agar setiap waktu ini dapat kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, karena merugi orang-orang yang menyiapkan waktunya kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan ikhlas berbuat kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ya ayyuhalladzina sikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum bi ni'matil iman wal islam. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya qadiyal hajat. Allahumma la tada'na fi makamil hadza wa fi makamil zamban illa ghafarta wa la hamman illa faratta wa la ashiran illa yasarta wala maridan illa safaita. Allahumma jam'aha wa jam'a ma'uma wa tarham min ba'dihi tafarta ma'suma. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum
antum la'allakum tazakkarun fas'alu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar.